Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kawan pajak. Kita kembali lagi di Pajak Muntok Podcast, satu-satunya podcast pajak di Muntok, Bangka Barat. Ya nggak kerasa nih kita udah dimasukin episode ke-14. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Michael Nadeak, anggota baru di Pajak Podcast. Oh ya, kesempatan kali ini kita juga mau ngucapin selamat ke Direktorat Jenderal Pajak karena target pajak udah 100% nih kawan pajak. Terima kasih juga untuk kontribusinya kawan-kawan pajak ya. Kali ini kita mau ngobrolin UU baru, yaitu tentang PPS. Di sebelah saya udah ada nih narasumber kita, Bapak Rizky Anditya, yang merupakan Kepala KP2KP Muntok. Sebelum bahas, baiknya kita lepas masker dulu ya, kawan pajak. Karena kita udah swab antigen dan hasilnya negatif ya. Alhamdulillah. Ya, kita mulai aja nih Pak ya. Oke, siap. Apa sih itu PPS Pak? Oke, siap Mas Michael. Jadi sebelumnya di episode yang 13 kita ngebahas tentang Undang-Undang HPP. Itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2021. Nah, di salah satu pasal Undang-Undang HPP itu membahas tentang program pengungkapan sukarela atau PPS, intinya sih seperti itu. Jadi seperti yang episode sebelumnya saya bilang, ini bukan Teks Amnesti Jilid 2, tapi adalah program pengungkapan sukarela, intinya seperti itu Mas Michael. Nah, di PPS ini, singkatannya PPS ini berdasarkan PMK 196 PMK.03/2021 yang diterbitkan tanggal 22 Desember tahun 2021. Nah, untuk PPS ini mulai bisa berlaku itu mulai per 1 Januari 2022 nih Mas Michael, ini seperti itu. Nah, makanya karena ini udah kondon ya, tinggal hitungan mundur beberapa hari nih. Jadi kita pengen menjelaskan ke kawan-kawan pajak lagi nih, apa sih nih PPS? Itu ya seperti itu. Tujuannya, manfaatnya, terus seperti apa pelaksanaannya dan bagaimana, itu ya seperti itu. Nah, nanti kita bahas lebih mendalam tentang PPS nih Mas Michael. Oke, ya. Nah, bisa dilihat nih untuk PPS adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Yang kita garis bawahi adalah pengungkapan harta. Nah, sebetulnya hampir similar dengan Teks Amnesti yang tahun 2016-2017, basisnya adalah pengungkapan harta. Jadi apa sih yang belum diungkap nih hartanya, intinya sih seperti itu. Jadi bukan penghasilan, tapi basicnya adalah harta yang harus kita lihat seperti itu. Oke, next. Nah, di PPS ini ada dua kondisi. Ada yang kebijakan 1, ada kebijakan 2 nih untuk kawan-kawan pajak, intinya sih seperti itu. Nah, dalam setiap kebijakan ini ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk yang kondisi pertama adalah untuk wajib pajak yang sebelumnya mengikuti Teks Amnesti tahun pajak 2016 atau 2017, intinya sih seperti itu. Nah, jadi ada harta ternyata yang belum diungkap nih waktu TA yang tahun 2016-2017, intinya sih seperti itu. Jadi bisa diungkapkan kembali, intinya seperti itu. Nah, sebelumnya yang boleh ikut adalah peserta TA tadi, baik OP ataupun badan yang belum melaporkan hartanya, intinya seperti itu. Untuk perolehan hartanya dari tahun 1985 sampai tahun 2015. Jadi itu kebijakannya untuk yang kondisi 1, peserta TA, baik itu OP ataupun badan. Seperti itu. Terus harta yang belum diungkap pada TA yang tahun 2016-2017 dan periode perelahannya ada 1985 sampai tahun 2015. Nah, pada saat kita flashback dulu ya Mas Michael ya, ini seperti itu. Pada saat setelah TA yang tahun 2016 dan 2017 itu sebetulnya pemerintah mengeluarkan yang namanya PP 36 tahun 2017, intinya sih seperti itu. Itu sebetulnya memfasilitasi harta-harta yang belum dilaporkan di
TA intinya sih seperti itu. Nah, atau kita bisa nyebutnya paspinal ini ya sih seperti itu. Nah, paspinal. Nah, di paspinal itu untuk harta yang belum diungkap kalau badan kena tarifnya 25%, untuk OP 30%, untuk WP tertentu 12,5%. Nah, kalau misalnya ada yang di harta yang belum diungkap dan itu diungkapkan melalui mungkin penelitian, SP2DK ataupun pemeriksaan, itu sanksinya kan 200% ini ya, seperti sanksinya intinya kan kayak sama gitu. seperti waktu TA ya Pak? Iya, waktu TA. Ini kan kita ngomongin sanksi yang TA dulu nih. Nah, makanya di PPS ini kita seperti memberikan kesempatan nih untuk biar nggak kena sanksi 200% nih, intinya kan kayak gitu. Terus juga kita kasih diskon rate juga nih, intinya kan tadi kalau di pas final di PP 36 kan tarifnya adalah 25, 30 dan 12,5 intinya seperti itu. Nah, kalau untuk yang PPS ini yang PMK 196 itu untuk kalau kita hanya mendeklarasi yang luar negeri itu 11%, kalau kita repatriasi ke dalam ataupun yang harta dari dalam negeri tapi tidak diinvestasikan atau itu 8%, tapi kalau yang diinvestasikan ke suku bunga SUN intinya seperti itu, ataupun yang nanti dilanjutkan ataupun seperti investasi ke perusahaan yang berbasis renewable energy ya seperti itu, diskonnya lagi 6% intinya seperti itu. Jadi di sini pemerintah Indonesia masih kasih kesempatan untuk kawan pajak yang memang ada penambahan aktiva yang lupa intinya sih seperti itu. Ini kesempatan sekali nih intinya sih seperti itu, karena nanti periodenya kan mulainya dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni. Karena kalau sudah lewat dari 30 Juni itu akan kembali ke PP 36 tahun 2017 itu ya, seperti secara rate-nya juga secara sanksinya itu ya sih seperti itu Mas Michael. Ini kita ngomongin kondisi kebijakan 1. Nah, ada juga untuk kebijakan 2. Kebijakan 2 ini syaratnya lebih detail lagi ini ya seperti itu, yang boleh mengikuti hanya wajib pajak orang pribadi seperti itu. Jadi yang badan tidak boleh intinya kan kayak gitu. Nah, terus selain orang pribadi yang diungkap adalah hak harta yang perolehannya tahun 2016 sampai tahun 2020 intinya seperti itu. Nah, kira-kira WP bisa ikut dua-duanya nggak sih? Ininya akan kayak gitu, Pak. Nah, jadi kan yang kebijakan 1 tadi khusus TA. Nah, untuk yang kebijakan 2 ini, yang TA tadi boleh ikut juga nggak? Boleh, ini ya seperti itu. Jadi untuk orang pribadi ya, kita langsung mendengar. Orang pribadi dia bisa mengikuti 2 kebijakan. Kebijakan 1 atau kebijakan 2 intinya seperti itu. Tapi kalau dia misalnya mau ikut kebijakan 1, dia ikut TA sebelumnya atau tidak, gitu ya, seperti yang TA tahun 2016-2017. Kalau dia tidak mengikuti TA tahun 2016-17, dia tidak boleh lah ikut tuh kebijakan 1. Tapi kalau memang dia ikut, berarti kemungkinan juga dia bisa ikut untuk kebijakan 2 kalau memang pada saat pelaporan SPT-nya yang tahun 2016 sampai tahun 2020 masih ada harta yang belum dilaporkan ini ya seperti itu. Jadi wajib pajak bisa ikut dua-duanya, atau wajib pajak mau pembetulan SPT tahunan juga silakan ini ya seperti itu. Jadi sebetulnya pilihannya masih banyak, tidak hanya PPS, tapi dia bisa melakukan pembetulan SPT tahunan OP-nya seperti itu, Mas Michael. Nah, untuk yang kondisi 2 itu tarifnya untuk yang hanya mendeklar dari luar negeri 18%, ya seperti itu. Untuk yang di bawah ataupun yang dalam negeri itu kalau nggak salah 13%. Nah, kalau misalnya dipindahkan ke investasikan ya, diinvestasikan baik itu nanti sukuk SBN ataupun ke investasi perusahaan yang dalam renewable energy itu menjadi 11%, intinya seperti itu. Jadi ada pilihannya lagi. Oke. Next kita lanjut. Nah, di sini tadi tujuannya meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum dan
kemanfaatan. Kesederhanaannya tadi simpel sekali, hanya melaporkan harta bersih. Intinya seperti harta bersih adalah harta yang diungkap dikurangi sama hutang. Di sini selain harta bisa mengungkap tambahan hutang juga seperti yang TA sebelumnya. Jadi kita ngomongnya harta bersih ya. Tadi saya kurang. Jadi harta bersih itu adalah harta dikurangin sama hutang, itu yang disebut dengan harta bersih. Ini ya seperti itu. Nah, terus kepastian hukumnya nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kepastian hukum apa sih yang didapat? Intinya sih seperti itu. Terus juga kemanfaatannya nanti ada di next slide. Oke. Nah, di sini tadi, oke. Oh ya, tadi saya mungkin ada salah tarif untuk kebijakan 2. Di sini teman-teman ada 18, 14, 12. Tadi saya bilangnya 13 sama 11. Ini di sini ada ya tarifnya, teman-teman. Terus apa saja persyaratannya, terus basis datanya, tarifnya di sini jelas sekali disebutkan dan perbedaannya, intinya seperti itu. Tadi saya bilang untuk OP kalau memang dia peserta TA sebelumnya, jadi dia bisa untuk kebijakan 1 dan dia bisa ikut kebijakan 2. Oke. Lanjut. Oke. Terus inti periodenya adalah tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Juni. Ini di sini tidak ada periode ke-1, periode kedua atau periode ketiga, tapi hanya satu periode, ini ya seperti itu, dan itu 1 semester. Next. Nah, manfaatnya, nah tadi kan salah satu tujuannya ada asas manfaat. Nah, kebijakan 1 adalah tidak dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA. Itu yang tadi kenaikan 200% tadi ya, seperti itu. Nah, terus juga perlindungan data bersumber dari SPPH itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mengungkapkan harta yang dalam SPPH itu, nah harta tersebut tuh tidak akan dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan pidana, itu seperti itu. Tapi hanya harta yang diungkap di SPPH. Kalau ternyata masih ada harta lainnya, nanti balik lagi ke pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA, ini ya seperti itu. Jadi makanya kalau bisa lihat lagi, diteliti lagi, kira-kira sudah masuk semua belum sih, gitu ya, seperti hartanya. Oke. Untuk kebijakan 2 di sini tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016 sampai tahun 2020 kecuali ditemukan harta kurang diungkap. Intinya seperti itu. Sama sebetulnya, jadi kalau misalnya sudah semua diungkap, ya kemungkinan tidak akan ada terbit ketetapan, intinya seperti itu. Tapi ternyata kalau dari DJP menemukan aktiva harta lain dari wajib pajak, ya pasti akan ada nih timbul ketetapan, intinya seperti itu. Sama kalau misalnya dari ada kewajiban potput, intinya seperti itu yang belum disetorkan, itu tetap akan bisa diterbitkan. Karena ini adalah basisnya adalah harta, ininya sih seperti itu, bukan kewajiban potputnya. Kalau memang WP-nya ada yang OP-nya itu ada kewajiban potput yang belum disetorkan, tetap harus dilakukan, ininya sih seperti itu. Jadi tidak langsung bebas murni lah, ininya sih seperti itu. Oke. Nah, pelindungan datanya yang berdasarkan SPPH itu tidak didasarkan penyidikan dan penuntutan pidana untuk harta yang diungkap. Tapi kalau memang belum ada yang diungkap, itu bisa dilanjutkan tadi proses penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan pidana, seperti itu. Jadi makanya kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai ada yang tertinggal lagi, intinya sih seperti itu. Oke. Nah, ini Pak, tadi kan hartanya tuh harus diungkap nih. Ya. Nah, gimana kalau misalnya di masa PPS ini ternyata ada harta yang dia sudah mengikuti PPS tapi dia lupa, ternyata saya punya harta yang lainnya, itu gimana ya Pak? Oke, kalau untuk selama masih dalam satu periode sampai tanggal 30 Juni, wajib pajak tuh bisa melakukan pembetulan SPPH, ini seperti itu. Itu pun tidak ada batasannya, mau pembetulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, itu silakan, intinya seperti itu, selama masih dalam time periodenya, intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah lewat nih, sudah tanggal 1 Juli, ini seperti itu. Nah, itu akan balik lagi ke
PP 36 tahun 2017, Mas Michael, ini ya seperti itu. Jadi nanti akan dikenakan cara penghitungannya sesuai dengan tarif Paspinal tadi, badan 25%, OP 30%, untuk PP tertentu 12,5 plus ditambahkan sanksi 200%. Seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sampai terlewat nih, intinya kan kayak gitu. Atau kalau memang masih dalam batas tadi sebelum 30 Juni, masih ternyata kita masih punya aset nih yang mungkin baru temu-temu dokumen, segera mungkin, intinya seperti itu. Karena PPS ini lebih sederhana karena pengungkapannya sekarang medianya udah online, Mas Michael. Jadi nggak kayak Teks Amnesti 2016-17 yang itu harus datang ke KPP, diteliti dulu secara formulirnya, intinya seperti itu. Terus juga secara dokumen kelengkapannya. Kalau di sini tuh kita lebih gampang, tinggal buka aplikasi, terus kita isi formulirnya, terus kita unduh. Selain itu kita bayar dulu lah, ini ya seperti itu. Nah itu langsung nanti setelah itu kan ada penelitian setelah kita masukin, dan itu biasanya akan dikabari benar atau tidak sih, ini ya seperti itu, apa yang sudah kita laporkan SPPH-nya, itu ya secara formal ya, bukan secara material. Itu konsekuensinya. Untuk kebijakan 1 akan balik lagi ke tarif PP 36 2017 kalau sudah melewati dari tanggal 30 Juni 2022. Nah, kalau untuk yang kebijakan 2, intinya kalau ternyata misalnya ada harta yang belum diungkap, intinya seperti itu, ini akan dikenakan tarifnya 30% sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang APP. Tadi kan kalau untuk yang kebijakan 1 ada pilihan kan, OP 30, badan 25, wajib tertentu 12,5. Kalau di sini untuk kebijakan 2 itu flat 30%, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ada tambahan harta kita yang 1 miliar, berarti tarifnya ya kali 30%, 300 juta, intinya sih seperti itu. Terus belum juga dikenakan sanksi untuk ini, kalau misalnya itu ditemukannya dalam pemeriksaan, itu ya seperti itu. Jadi itu nanti ditambah dengan sanksi KUP-nya nih, gitu ya seperti itu. Jadi sesuai dengan bunganya ditambah dengan affiliate factor 15%, gitu ya seperti itu. Sekarang kan semenjak Undang-Undang Cipta Kerja itu kan bunga untuk rate bunga ya, itu kan ada PMK-nya tuh tiap bulan beda-beda, ini seperti itu. Nah nanti dikali berapa bulan sih keterlambatannya dari perolehan hartanya ditambah dengan tadi affiliate factor 15%, seperti itu. Kalau diterbitkan SKPKB seperti itu. Oke. Nah kita lihat nih sekarang gambaran umumnya. Tadi kan bisa dilihat nih ada pengungkapan pada saat 1 Januari 2022 wajib pajak udah bisa nih teman-teman untuk mengungkapkan PPS-nya, itu ya seperti itu. Nah di sini pengungkapan yang pertama intinya seperti itu, baik itu kebijakan 1 ataupun kebijakan 2, intinya seperti itu. Nanti pada saat sudah melakukan submit di aplikasinya, ini akan keluar namanya SKET, surat keterangan bahwa kita tuh kayak dulu mungkin BPS ya, bukti penerimaan surat. Kalau sekarang disebutnya langsung SKET. Ini automatically kalau pada saat kita sudah submit itu langsung dapat nih kita SKET-nya, intinya seperti itu. Nah, terus nanti SKET yang dari aplikasi itu akan dilakukan penelitian di DJP, intinya seperti itu. Nanti kalau memang ternyata ada hal yang perlu diklarifikasi oleh DJP akan dikirimkan surat, intinya seperti itu. Nanti hasilnya bisa pembetulan ataupun pembatalan, intinya akan kayak gitu. Nah tadi kalau di tengah-tengah periode atau akhir periode ternyata aset saya masih ada yang belum diungkap nih, nah dia bisa tadi yang saya bilang pembetulan kedua, ketiga, keempat, ini termasuk bisa melakukan pencabutan. Misalnya kita masukin nih yang tanggal 2 kita masukin, terus kita udah dapat SKET ini seperti itu, ternyata kok kayaknya ada bukan hartanya ini udah diungkap nih, ini seperti itu, bisa dilakukan pencabutan. Nah metode pencabutannya pun sama melalui SPPH, tapi untuk kolom harta, utang itu semuanya 000, gitu ya seperti itu. Tapi kalau wajib pajak sudah melakukan pencabutan, itu dia tidak bisa lah mengungkapkan, tiba-tiba setelah dia cabut terus ternyata benar nih ada yang
mau saya ungkap, intinya seperti itu. Terus kayak pembetulan udah nggak bisa, kalau udah dia batalkan udah nggak bisa tuh Mas Michael untuk dia pembetulan kedua, ketiga, keempat atau seterusnya, intinya seperti. Jadi kalau memang ada hal yang kayaknya saya salah nih, intinya pembetulan aja. Tapi kalau misalnya ternyata enggak nih, hartanya udah pembatalan, ya itu harus dilihat konsekuensinya nih, intinya seperti itu. Nah, tadi kan untuk pengungkapkan kan sampai tanggal 30 Juni 2022 ini seperti itu. Nah, tadi kan ada yang termasuk komitmen untuk repatriasi yang harta dari luar negeri dimasukkan ke dalam negeri, dan ada investasi ini seperti itu. Nah, yang repatriasi intinya seperti itu. Tadi kan tarifnya ada yang beda ya. Kalau kita declare doang, untuk yang pertama tadi tarifnya sebesar 11%, intinya seperti itu. Kalau kita masuk deklarasi itu kan 8%. Kalau kita investasikan lagi jadi 6%. Nah, ternyata itu harus masuk nih sampai tanggal 30 September 2022 untuk aktiva kita, harta kita yang dari luar negeri, ini seperti itu. Tapi kalau ternyata sampai maksimal tanggal 30 September itu nggak masuk di 1 Oktober, itu kan berarti ada selisih rate nih Mas Michael. Nah, itu wajib pajak kan harus melakukan pembetulan, intinya kan gitu. Karena tadi ada selisih rate, kalau dia declare ataupun dia repatriasi ada selisih gap kan intinya. Nah, dia harus lakukan pembayaran tambahan lah intinya seperti itu, selisih rate-nya. Nah, terus tadi kalau sudah dia declare, terus dia misalnya pilihannya investasi kan rate-nya juga lebih rendah nih gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga ada maksimal investasinya tanggal 30 September 2023. Kalau misalnya lebih dari itu, dia harus membayar selisih gapnya lagi, ini ya seperti itu. Dan untuk kayak investasi ini harus dilaporkan investasinya selama 5 tahun gitu. Jadi kalau misalnya 2023 sampai 2028 ini ya seperti itu investasinya. Dan investasinya kan tadi ada pilihan mau suku bunga sun atau dia investasi ke perusahaan yang untuk energi yang terbarukan, ini ya seperti itu. Dan itu bisa di switch ini ya seperti itu dengan proses yang ada aturannya juga, nggak bisa dia pindah seperti itu. Jadi kalau nggak salah itu boleh di switch antara tadinya dari SBN terus dia pindah investasi ke perusahaan untuk yang klunya energi terbarukan, itu kalau nggak salah harus 1 tahun dulu, intinya seperti itu. Dan itu juga tidak bisa langsung 1 tahun berkali-kali pindah. Jadi kesempatannya hanya 2 kali men-switch tadi investasinya. Jadi nggak bisa tiktok itu ya seperti itu. Jadi ada aturannya. Oke. Nah, terus di sini tetap ada pengawasan seperti itu. Jadi nanti akan diawasi bahwa benar nggak sih tadi kalau memang dia declare atau dia repatriasi ataupun dia investasi sudah memenuhi nggak sih persyaratan dan semuanya. Nah, di sini bisa dilihat ya, bisa harus membetulkan SPT PPA finalnya ataupun nanti bisa diterbitkan SKP KB kalau misalnya ternyata wajib pajaknya tidak sukarela untuk melakukan pembetulan seperti itu. Oke. Nah, kita ngomongin tadi cara pengungkapannya, intinya seperti tadi saya bilang sekarang sudah melalui aplikasi, bukan datang langsung ke KPP ya Mas Michael. Ini apalagi dengan kondisi sekarang yang kita masih pandemi ya, apalagi masih berlangsung, kita kalau bisa menghindari kontak langsung, intinya seperti itu. Jadi melalui aplikasi ini akan kayak gitu, itu bisa dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan sampai tanggal 30 Juni 2022 ini ya seperti itu. Jadi aplikasinya menggunakan e-form. Jadi kalau teman-teman familiar dengan pelaporan SPT, ini ya kan SPT baik itu SPT tahunan, ini akan gitu, ada yang namanya aplikasi e-form. Dia basisnya adalah PDF ini ya seperti itu, tapi PDF-nya bisa dieditkan ya, bisa diedit, bisa diisi ini ya seperti itu. Nah, nanti file dari PDF-nya itu bisa langsung di-upload di sistem ini ya seperti itu. Nanti kalau sudah selesai itu akan mendapatkan esket seperti itu. Sesuai banget ya Pak sama prinsipnya tadi yang awal, kesederhanaan dan juga lebih paperless ya Pak ya. Paperless intinya. Terus juga tadi ada kemanfaatannya juga.
Jadi kita nggak kontak langsung, nggak kontak langsung, jadi mencegah penyebaran virus COVID-19 nih, Mas Michael, ini ya seperti itu. Oke. Nah, selain tadi isi form nih, kita akan ada lampirannya. Pertama NTPN, ya dong. Kalau tadi udah mengungkapkan, terus ternyata ada selisih kenaikan harta bersihnya, nah kan dikalikan rate-nya nih. Nah, kita harus bayar dulu dong, ini seperti itu. Jadi nanti kita bisa bayar ke bank atau kantor pos ataupun ke media yang lain yang bisa untuk membayar pajak ini ya. Seperti karena sekarang kayak e-commerce saja kan kita udah bisa bayar pajak kan, ini seperti itu. Terus daftar rincian harta bersih dan utang itu dalam aplikasi e-form-nya. Terus pernyataan repatriasi atau investasi, ini ya seperti itu. Tapi untuk yang kebijakan 2, kalau misalnya memang WP ada sengketa hukum, intinya seperti itu. Jadi untuk lagi proses pemohonan restitusi atau lagi banding atau lagi PK, dia harus cabut dulu nih, ini ya seperti itu. Dan apa sih yang kalau misalnya dicabut buktinya, intinya seperti itu. Jadi surat permohonan pencabutan, baik itu restitusi, keberatan ataupun PK, dilampirkan dengan BPS ataupun bukti pengiriman pos, intinya pos atau jasa kurir lainnya lah, intinya seperti itu. Itu nanti di attachment, intinya seperti itu. Nah, itu harus dilampirkan, intinya seperti itu. Jadi harus sesuai lah ini ya. Jadi udah dikasih keringanan ya, kalau ada sengketa hukum terkait untuk tahun pajak 2016 sampai 2020 cabut dulu ini ya kan, kayak gitu. Nah, tapi untuk yang kebijakan 2 ini, untuk WP yang sedang dalam pemeriksaan, penyidikan ataupun sedang ada bukper, itu nggak boleh tuh Mas Michael, intinya seperti itu. Boleh ikut ya Pak ya? Iya, intinya tapi maksudnya itu kok tadi ada yang pencabutan restitusi ya. Kalau restitusi kan berarti permohonan memang WP sadar mau melakukan pemeriksaan, ini ya seperti itu. Tapi kalau yang tadi saya bilang adalah pemeriksaan yang mungkin itu top down atau bottom up dari DJP nih, dia seperti itu dia tidak boleh memanfaatkan. Nah, ini kan kita udah tahu nih Pak, terus gimana ya Pak cara hitungnya? Cara hitungnya, oke. Nah, cara hitungnya yang pasti tarif dikali nilai harta bersih. Tadi harta bersih adalah harta yang diungkap dikurang dengan utang yang diungkap, intinya seperti itu. Jadi tidak hanya menambahkan harta tapi bisa menambahkan hutang, intinya seperti itu. Nah, hutang pun juga ada dokumen-dokumen pendukungnya dong, intinya seperti itu. Harus jelas hutangnya misal dari bank mana, intinya perikatannya seperti apa. Nah, nanti harta dikurang hutang itu disebut harta bersih, tinggal kita kalikan tarif. Nah, tarifnya tadi choice-nya kita hanya mau declare, kita repatriasi baik itu luar negeri atau dalam negeri, atau kalau kita mau investasi ini. Jadi pilihan di tangan wajib pajak. Mau bayarnya lebih sedikit ya berarti pilihannya investasi, tapi dengan tadi persyaratannya investasinya harus maksimal tanggal 30 September 2023 ini akan kayak gitu. Terus hartanya sudah masuk ke Indonesia intinya tanggal 30 September 2022 dan itu bebas menggunakan bank apa saja. Kalau misalnya kita mau ada tabungan atau deposito dari luar negeri, nah sekarang bebas, banknya tidak ada pilihan, tapi bebas mau bank mana saja, tapi bisa dibuktikan bahwa memang sudah masuk ke Indonesia, ini seperti itu. Nah, catatannya kalau misalnya menggunakan mata uang selain mata uang rupiah ya, intinya seperti itu. Dalam hal ini adalah dolar, menggunakan kurs KMK akhir tahun pajak terakhir, intinya kan kayak gitu. Jadi kan kalau kurs KMK itu kan setiap tahun ada ya, setiap 2 minggu sekali pasti ada kursnya, ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk yang normal kan tahun bukunya adalah Januari sampai Desember, itu ya seperti itu. Nah, berarti yang periode terakhir di akhir tahun itu rate-nya berapa, ini seperti itu. Tapi kalau untuk yang tahun bukunya bukan Januari Desember, intinya disesuaikan dengan tutup bukunya, kan ada April Maret, intinya kan gitu, Juni Juli itu, terus juga September Oktober. Nah, itu disesuaikan kursnya. Dalam pelaporan harta tuh apa aja ya Pak yang perlu dilihat? Oke, ya.
Di sini kita ngomongin pedoman ya untuk kebijakan satu. Jadi setiap kebijakan tuh ada pedoman nilai hartanya masing-masing. Ini seperti itu. Jadi tidak sama. Untuk yang kebijakan satu, untuk kas atau setara kas itu seperti tabungan, deposito ataupun yang lain itu nilai dari nilai nominalnya. Nah, tapi kalau untuk kita mau mengungkapkan bangunan berdasarkan NJOP-nya nih. NJOP tahun perolehan ini ya, seperti itu, atau tahun sesuai dengan akhir tahun pajak terakhir. Nah, kalau ini kebijakan satu, paling terakhir kan adalah tahun pajak 2015 ini ya, seperti itu. Jadi bisa menggunakan NJOP ataupun NJKB tahun 2015 itu. Terus untuk emas ataupun perak itu yang dipublikasikan PT Antam gitu, kayak gitu. Terus untuk saham atau waran nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia seperti itu. Terus juga untuk SBN ataupun efek bersifat hutang ataupun sukuk itu berdasarkan PT Penilai Harga Efek Indonesia. Ini dasarnya nih, kalau kebijakan satu tuh jelas banget harus ada dasarnya, angkanya dari mana sih harga perolehannya tersebut. Nah, kalau misalnya tidak ada dalam harta yang dari pilihan B sampai E, ini harus menggunakan jasa penilai KJPP nih, Mas Michael, ini ya, seperti itu. Jadi kalau ternyata aktiva kita tuh tidak ada yang dari sini ataupun tidak ada dokumen pendukungnya, itu harus dinilai sama KJPP seperti itu. Itu untuk kebijakan satu. Oke. Terus kebijakan, tadi kita udah ngomongin kebijakan 2, tidak sedang diperiksa atau dibukper untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 20 seperti itu. Tapi kalau diperiksanya karena WP mengajukan restitusi, dia harus cabut dulu, baru boleh intinya seperti itu. Tapi kalau bukan karena restitusi, itu kan nggak bisa dicabut. Ya, seperti itu. Tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, syarat umumnya harus punya NPWP. Ya dong, karena kan pakai aplikasi DJP online itu kan basisnya adalah harus punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP nggak bisa masuk ke aplikasi tersebut. Terus membayar PPh final itu sudah pasti, karena ada kenaikan harta bersih, pasti ada yang pajak terutang yang harus dibayar. Terus menyampaikan SPT tahunan OP 2020 seperti itu. Terus menyambut permohonan restitusi ataupun upaya hukum tahun pajak 2016 sampai tahun 2020. Nah, tadi kan di sini ada salah satu pensyaratan nih, menyampaikan SPT tahunan OP 2020, karena basisnya kalau kebijakan 2 adalah berdasarkan aset yang tercantum di SPT tahunan terakhir tahun 2020. Nah, tapi kalau misalnya di tahun selain tahun 2020 wajib pajak melakukan pembetulan setelah undang-undang HPP ini terbit. Jadi kalau wajib pajak pembetulan di atas tanggal 29 Oktober 2021 itu tidak dianggap sebagai SPT intinya kan gitu. Jadi misalnya tidak melapor ya Pak. Dianggap sebagai dokumen saja intinya kan gitu. Karena kalau misalnya tadi di selain 2020 ya, misalnya ada pembetulan di 2016 sampai 2019 dan itu melewati undang-undang HPP diterbitkan. Nah, itu kan misalnya dia ada nambahin harta nih di 2016, 17, 18, 19 dan dia pembetulannya di atas 29 Oktober, itu harus diungkap. Karena SPT-nya tidak dianggap ini seperti itu. Jadi pilihannya tapi kalau pembetulannya sebelum tanggal 29 Oktober itu masih diperbolehkan, masih dianggap itu sebagai SPT-nya. Oke. Nah, sama untuk kebijakannya, cara hitungnya tarif dikurang nilai harta bersih. Harta bersih adalah harta dikurang pokok hutang seperti itu. Dan kalau misalnya memang selain mata uang rupiah, kita menggunakan kurs KMK pada akhir tahun pajak 2020 seperti itu. Jadi bisa dicek entah di web perpajakan itu biasanya ada kurs KMK-nya berapa sih seperti itu. Jadi untuk yang kebijakan 2 ini dia khusus ya Pak, gunakan kurs KMK yang akhir tahun pajak 2020. Iya, 2020. Kalau tadi kan yang sebelumnya kebijakan 1 berdasarkan tahun pajaknya nih, tahun terakhir. pajaknya bisa terakhir beda-beda. Oke. Nah, untuk pedoman hartanya untuk kas atau setara kas adalah nilai nominal
tapi untuk selain kas adalah harga perolehan. Nah, bila wajib pajak tidak mengetahui, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020. Nah, berdasarkan penilaian wajib pajak. Nah, kalau tadi yang kebijakan 1 kan harus pakai KJPP nih. Kalau ini nilai wajarnya berdasarkan wajib pajak. Intinya seperti itu. Jadi untuk selain kas ataupun setara kas, kayak tadi misalnya ada bangunan, mobil, ya kalau dia mau menggunakan nilai NJOP silakan, intinya seperti itu. Atau misalnya dia bisa menggunakan nilai pasar, sekarang misalnya nilai pasarnya nggak seperti nilai NJOP, silakan, intinya seperti itu. Karena kita menilai nilai wajar menurut wajib pajak per 31 Desember 2020. Jadi agak sedikit lebih fleksibel sih kalau saya lihat ya untuk kebijakan 2 ini. Nah, tadi kan kita ngomongin NTPN, ngomongin SSP, ini yang seperti apa sih, dan kode mapnya atau kode bayarnya berapa sih, ini ya seperti itu. Nah, kode bayarnya adalah sesuai dengan PPh Pinal 411128. Nah, terus untuk kode bayarnya tergantung dari kebijakannya. Ini ya, seperti kalau kebijakan 1 kode bayarnya adalah 427, kebijakan 2 adalah 428. Ya, seperti itu. Jadi bisa dibedakan ini ya seperti itu. Tapi jangan sampai ketukar nih intinya kan kayak gitu, karena pembayaran tidak boleh dilakukan dengan PBK ininya kan. Jadi benar-benar harus SSP dengan kode yang benar ininya seperti itu. Berarti harus pembayaran baru gitu ya Pak? Iya. Nah, kalau misalnya saya ikut kebijakan 1 terus tapi saya kode bayaran 428, kan nggak boleh PBK. Ya nanti yang pembayaran pertama itu boleh di PBK tapi bukan untuk PPS, tapi bisa dialihkan ke jenis pajak yang lainnya, ini ya seperti itu. Jadi pada saat bikin billing nih juga jangan sampai salah nih ini ya kan kayak gitu. Nah, terus untuk SKPKB kebijakan 2 kode bayarnya adalah 319. Nah, terus untuk WP yang tadi SPT gagal repatriasi atau investasi tadi yang karena ternyata tuh dia hanya jadinya mendeklar aja intinya, terus dia nggak investasi, hanya ya tadi mendeklar aja. Nah, itu untuk penambahan bayarnya ada kode mapnya yang berbeda, kode setornya berbeda untuk kebijakan 1107, kebijakan 2 108. Nah, ini yang kalau SKPKB kodenya ada 317, yang satu lagi kebijakan 2 318 seperti itu. Jadi harus diingat jangan sampai nih kawan-kawan pajak ada kesalahan nih ini ya seperti itu. Oke, nah di sini tadi kita ngomongin pembetulan SPPH ini ya seperti itu. Jadi ada mungkin ada salah tulis, salah hitung intinya seperti itu, atau ada memang salah tarif intinya kan kayak gitu. Kayak mungkin daripada saya nggak jadi repatriasi nih, saya deklar aja, berarti kan ada selisih nih intinya. Ya berarti bisa dibetulin intinya kan kayak gitu. Atau ternyata ada harta baru nih intinya kan kayak gitu. Jadi silakan intinya seperti itu untuk pembetulan SPPH mau sampai ke 100 pun nggak ada intinya seperti itu, selama belum lewat time periodnya seperti itu. Oke. Nah di sini tadi kita sempat ngomongin kalau dicabut nih intinya kan kayak gitu. Caranya tadi untuk harta dan hutang nilainya ditulisnya 0000 dan disubmit ini seperti itu. Nanti itu akan dapat esket untuk pencabutan SPPH ini yang tapi dengan konsekuensinya tadi SPPH sebelumnya jadi batal demi hukum esket yang sebelumnya ya kan kayak itu. Terus setelah mencabut ada dapat esketnya. Nah, WP dianggap tidak mengikuti PPS seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ditemukan harta, berarti kita balik lagi ke undang-undang KUP nih, cycle seperti itu. Terus WP tidak menerima manfaat dari program PPS baik itu kebijakan 1 kebijakan 2. Terus WP dianggap tidak menyampaikan SPPH. Balik lagi ke undang-undang KUP-nya. Berarti kalau udah cabut nih nggak bisa ikut lagi ya Pak ya? Nggak bisa, udah langsung secara sistem kayaknya langsung terblokir juga sih ini ya seperti itu, dan dianggap WP ya seperti tidak memanfaatkan intinya kan kayak itu, seperti WP memang tidak pernah submit SPPH sama sekali.
Nah, di sini selain pembetulan juga ada pembatalan, ini ya seperti itu. Kalau untuk pembatalan sebetulnya lebih ke penelitian ya dari DJP ini ya seperti itu. Jadi kan tadi setelah WP mensubmit terus WP dapat SK, di situ memang tetap akan dilakukan penelitian oleh DJP. Nah, ternyata kalau misalnya penelitian itu mungkin nanti akan dapat surat himbauan, surat teguran, atau memang langsung dibatalkan kalau ternyata ada hal-hal yang seperti aktiva bersih tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terus periode PPS-nya tidak memenuhi syarat, intinya seperti ternyata tuh WP sedang diperiksa, dibukper, intinya kan gitu, atau sedang proses peradilan. Nah, mungkin karena WP-nya tidak melampirkan tadi ya dokumen-dokumen pencabutan atau apapun, itu bisa dibatalkan. Nah, tadi ya tidak mencabut. Nah, atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, itu bisa dibatalkan oleh DJP atas SK-nya. Terus kita ngomongin repatriasi. Nah, tadi yang repatriasi WP itu WP tapi bisa diedit kan ya, Vin ya? Bagian ini kamera tengahnya nggak bisa lagi Pak, lagi nggak bisa dipakai karena udah panas sekali, jadi Oh ya mati wis. sendiri tuh. Tadi cabut ini. Oke. Batas waktunya tanggal 30 September 2022 ini ya seperti itu. Tadi prosesnya melalui bank apa aja. Kalau dulu kan harus BUMN, kalau sekarang bisa bank swasta, bank asing, silakan ini seperti itu. Nah, itu diterbitkannya selama 5 tahun. Tidak boleh dialihkan lagi nih untuk kalau repatriasi ini ya seperti itu. Tuh. Nah, untuk investasi pilihannya ada 2 tadi, SBN atau mendirikan usaha baru atau penyertaan modal di perusahaan yang bergerak di sumber daya alam atau renewable energy ya, seperti itu. Dan batas waktunya adalah tanggal 30 September 2023. Kalau ternyata itu lewat, berarti harus ada penyesuaian tarif nih, intinya seperti itu. Nah, tadi jangka waktunya tetap 5 tahun. Investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah minimal 2 tahun. Nah, kan tadi 2 tahun, dan perpindahannya maksimal 2 kali. Intinya seperti itu. Dan dalam 1 tahun itu tidak boleh pindah-pindah. Jadi setahun hanya boleh sekali. Intinya seperti itu. Oke. Batas investasinya. Ini kita ngomongin alurnya. Sebetulnya tadi sudah kita jelaskan juga. Bisa dilihat. Oke. Nah, investasinya di sini ada pilihannya menggunakan SBN, IDR ataupun USD ini seperti itu. Investasinya tadi pilihannya. Oke. Pendirian usaha baru ataupun misalnya dia beli IPO atau yang udah right issue seperti itu, tapi dengan clue yang benar-benar jelas sekali sih. Jadi tidak sembarangan bisa diinvestasikan ke semua jenis usaha. Sesuai KMK-nya ya Pak ya? Iya, sesuai KMK-nya. Nanti kita tunggu nih KMK turunannya, intinya seperti itu. Nah, pelaporan tadi wajib pajak kalau sudah repatriasi investasi harus melaporkan setiap tahun, intinya seperti itu, paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Seperti itu. Jadi berarti 31 Maret juga ya? 31 Maret untuk orang pribadi. Ya, seperti itu. Tuh batas waktu. Nah, ini kalau misalnya tadi ada selisih gap, tadi jadi dia memilih investasi ternyata enggak, itu ada selisih tarif yang memang harus disetorkan ya ke wajib pajak gitu ya, seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan secara tegas dan jelas ini ya, seperti itu. Jadi komitmen istiqomahnya wajib pajak nih harus benar-benar dijalankan, kalau enggak nanti harus menambah pembayaran PPh final ataupun nanti kena SKPKB-nya nih gitu ya. Lumayan banget kan ini seperti itu, apalagi kalau SKPKB ada sanksi bunganya juga intinya kan kayak gitu. Oke, ini sama untuk kebijakan 2 selisih tarifnya.
Nah, hak dan kewajiban setelah PPS. Satu tadi tidak boleh mengajukan restitusi untuk yang kebijakan 2 untuk tahun pajak dari 2016 sampai tahun 2020 seperti itu. Nah, kalau ternyata ada wayang prestasi, nanti SK-nya bisa dicabut, intinya kan kayak gitu. Nah, terus untuk laporan SPT pajak PPS, harta bersih ini akan menjadi tambahan saldo laba ditahan, sama seperti waktu TA 2016-2017 itu sesuai dengan PSAK 70 kalau nggak salah, itu seperti itu. Jadi selisih dari hartanya itu akan masuk ke ekuitas sebagai saldo laba ditahan, intinya kan gitu untuk di sisi pasifa dan ekuitas. Nah, kalau untuk di sisi aktifanya kan artinya akan nambah tuh di neraca di sebelah kirinya. Oke. Nah, terus untuk harta dan hutang itu akan menjadi bagian pelaporan di SPT 2022 itu nanti harus diungkap tuh penambahan hartanya tadi atau hutangnya itu harus sudah masuk di SPT tahunan 2022. Terus untuk harta yang bisa disusutkan atau diamortisasikan itu tidak boleh dibiayakan untuk fiskal. Kalau untuk komersilnya boleh, intinya seperti itu. Tapi untuk fiskalnya tidak boleh. Sama seperti perlakuan pengungkapan waktu TA 2016-17. Seperti misalnya ada kendaraan, ada rumah, atau mungkin ada amortisasi seperti ada royalti, paten atau apa ini seperti itu tidak boleh disusutkan atau diamortisasikan secara fiskal, tapi secara komersil diperbolehkan, gitu Mas Michael. Oke, nah di sini kalau ternyata ada sengketa terkait PPS itu melalui gugatan dan itu diajukan ke pengadilan pajak, ini ya seperti itu. Jadi prosesnya bukan ngajuin keberatan kayak pengurangan keberatan atau apa banding, tapi langsung gugatan dan itu ditujukan ke pengadilan pajak kalau misalnya ada sengketa terkait dengan PPS seperti itu. Nah, untuk upaya hukum kalau misalnya diterbitkan SKPKB untuk kebijakan 2 atau gagal repatriasi itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP. Nah, kalau kayak ini bisa melakukan tadi pengajuan keberatan di Kanwil, atau nanti kalau misalnya masih WP merasa belum puas bisa naik ke banding, ini seperti itu kalau untuk SKPKB atas terkait dengan PPS. Oke. Wah, sangat bermanfaat sekali ya Pak ya PPS ini bagi wajib pajak. Kita harapkan ya program PPS ini berjalan lancar ya kawan pajak. Bisa dimanfaatkan secara optimal dan secara baik dan seksama untuk wajib pajak nih intinya kan. Jadi mungkin dari kawan pajak bisa searching intinya kan seperti itu tentang PPS mungkin, atau bisa datang juga atau bisa menghubungi ke AR-nya intinya seperti itu, atau ke kantor pajak atau ke KP2KP untuk menanyakan lebih jelas. Mungkin dari paparan kita nih masih ada yang belum kena intinya seperti itu, jadi bisa mendapatkan informasi, atau juga melalui nomor WhatsApp ataupun online lah intinya seperti itu, telepon intinya bisa telepon ke KPP, KP2KP ataupun ke Kering Pajak intinya seperti itu. Jadi untuk informasi yang lebih lanjut nih mungkin ada tadi yang belum paham seperti itu Mas Michael. Ya, mungkin segitu dulu nih podcast kita kali ini ya. Buat kawan pajak tetap ikutin podcast kita selanjutnya. Ingat, pajak kuat, Indonesia maju.